Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Video ini kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman secara bahasa berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan, lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Sedangkan kitab secara bahasa berarti tulisan, karya tulisan yang mempunyai makna. Secara istilah, kitab adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Dan di sini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala saya bagi menjadi 4 poin. Poin pertama, meyakini dalam hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-Nya. Yang kedua, dibenarkan dengan ucapan atau lisan. Tiga, dibuktikan dengan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Selanjutnya, macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, tempatnya di Gunung Tursina, dan berisi petunjuk bagi orang-orang Yahudi dan Bani Israel. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, bahasa Kipti, tempatnya di tanah Kanaan, diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani, tempatnya di Yerusalem sebagai pedoman kaum Nasrani. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab. Kitab ini merupakan pengganti pedoman dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan selama berangsur-angsur selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada malam 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira saat Rasulullah sedang berhalwat. Wahyu terakhirnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah saat beliau menunaikan ibadah haji wado atau haji perpisahan. Nama-nama lain Al-Quran. 1. Al-Furqan artinya pembeda. 2. Al-Huda artinya petunjuk. 3. Al-Kitab artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. 4. Asy-Syifa artinya penawar atau obat. 5. Az-Zikir artinya peringatan adanya ancaman dan balasan. Secara umum, isi pokok Al-Quran yang pertama yaitu akhlak, selanjutnya akidah, kemudian ibadah, semangat, muamalah, dan kisah. Keistimewaan dari Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang terjamin keasliannya. 2. Membaca dan mempelajari Al-Quran
bernilai ibadah. 3. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 5. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Selain menurunkan kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf kepada beberapa nabi dan rasul. Suhuf adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul berupa lembaran dan isinya ringkas. Demikian akhir video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.